Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya soal nomor 8, yaitu hasil panen pertama yang tidak ada satu nisab, namun jika dijumlah dengan hasil panen kedua ada satu nisab. Apakah hasil panen pertama juga masuk wajib dizakati? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia boleh mentakjil zakat panen pertama yang belum mencapai nisab? Saya ulangi Pak. Hasil panen pertama yang tidak ada satu nisab, namun jika dijumlah dengan hasil panen kedua ada satu nisab. Pertanyaan yang pertama, apakah hasil panen pertama juga masuk wajib dizakati? Yang kedua, apakah dia boleh mentakjil zakat panen pertama yang belum mencapai nisab? Gitu Pak. Ya, ini pertanyaan yang biasa terjadi di desa kita. Kadang hanya punya sawah kurang sedikit ya, tapi memang sekali panen tidak ada satu nisab. Yang kadang bisa ditanduri peng 3 ya, ada yang juga setahun 3 kali, ada yang 2 kali. Kalau sekali panen memang tidak bisa satu nisab. Untuk 2 kali panen kadang ada satu nisab. Ini boleh, ini wajib zakat tidak? Artinya untuk panen yang pertama termasuk wajib dizakati ada. Nah, ini ada pertanyaan. Hasil panen pertama yang tidak ada satu nisab, namun jika dijumlah dengan hasil panen kedua ada satu nisab, apakah hasil panen pertama juga masuk wajib dizakati? Dan apakah dia boleh mentakjil? Mentakjil itu menyegerakan, artinya belum wajib zakat, wis ngetokno dhisik iku jenenge mentakjil zakat panen pertama yang belum mencapai nisab. Ini jawaban pertama. Hasil panen pertama yang tidak ada senisab, namun jika dijumlahkan dengan panen kedua ada senisab, maka wajib dizakati dengan syarat. Termasuk wajib dizakati dengan syarat. Kedua tanaman harus sejenis. Padha parine. Nek sing siji pari sing siji jagung berarti beda jenis. Ngoten ya. Harus sejenis. Dan waktu panen dalam tahun yang sama. Panene hasil panen pertama dengan hasil panen kedua masih di bawah 12 bulan atau kurang dari setahun. Nah, meskipun penanaman atau pembenihan dalam tahun yang berbeda. Iki maksudnya tahun ora tahun nganu lho ya. Ora tahun 2019 atau 2020 ora ya. Nek tandure Desember 2019. Nah itu dengan 2020 bukan seperti itu. Maksud tahun di sini adalah 12 bulan atau kurang. Nah, syaratnya ikut wajib dizakati itu 1, tanamannya harus sejenis. 2, panennya ya. Panennya dalam waktu yang sama, tahun yang sama, yakni 12 tahun atau kurang. Meskipun penanamannya beda dan itu lebih dari 12 bulan nggih. Paham betul nggih? Ya. Contohnya nggih saumpamane apa jenenge panen pertama itu di bulan Maret untuk mong 5 kintal atau 6 kintal ya 6 kintal kan durung ana sak nisab
Kan ini nisab kan sampai sak ton runjul 3 kintal ya. Sak ton berarti 10 kintal ya. 10 kintal kok kan orang ya. Tapi bulan 4 bulan berikutnya apa, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, begitu panen pertama selesai lah tandur bulan Juli. Nah, panen maneh. Di total antara panen pertama dengan kedua ini kan masih 12 bulan ya. Di total ada 1 nisab. Maka panen yang pertama yang tidak ada 1 nisab harus diikutkan zakat. Dan mulane sampean kudu nyatet. Dicateti, aja muni aku durung kewajiban ya, aku wajib ngono ya. Kalau masih dalam 1 tahun wajib meskipun penanamannya beda tahun ya. Lebih dari 2. Yang penting hitungane apa jenenge? Paneni. Untuk hukum mentakjil zakat panen pertama yang belum mencapai nisab adalah boleh tapi dengan 2 syarat. Contohnya ngeten ya, lho aku durung wajib. Ora tak tono ta wong jenenge panen pertama durung ana sak nisab, boleh mengeluarkan zakatnya? Nah, boleh tapi dengan 2 syarat. Pertama, pengeluaran zakat dilakukan setelah tanaman kedua bijinya sudah mengeras atau menguning. Ngetoknone dinteni tanam kedua sampai wis bijine wis pentes ya, wis menguning, wis meh panen. Nah, ngenteni tanam yang kedua ngono dinteni nganti biji sudah menguning wis mentes. Syarat kedua harus yakin atau punya dugaan bahwa hasil penggabungan panen pertama dan kedua mencapai nisab. Cara dimal ya. Wah, wong winginane hasilnya semene iki malah tambah apik, iki jelas ana sak nisab, berarti punya dugaan kuat atau yakin gabungan antara panen pertama dan kedua harus ada sak nisab. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat ini maka tidak boleh. Ini pengambilan dari Manhajul Qawim dan Bughiyatul Mustarsyidin. Walayuk malu jinsun bijinsin. Ayo intinya yang lain jenis tidak digabungkan. Untuk Bughiyatul Mustarsyidin ada keterangan hasilu kalamihim fin dimamiz zuru' ba'diya ila ba'din annahu idza zara'a syai'fan thumma syita'an wa kamulal awwalu bisani wa kana hasaduhuma fi amin wahidin zakkahuma bil ittifaqi. Nah, berarti hasil tanaman itu digabungkan jadi 1. Oleh karena itu apabila ada orang menanam contoh padi pada waktu ketiga, kemudian tanam padi pada waktu rendeng, kemudian hasil padi yang pertama sempurna nisabnya bila digabungkan dengan hasil tanam yang kedua, wakana hasaduhuma fi amin wahidin, dan apa itu panennya dalam waktu tahun yang sama. Tahun yang sama yang dimaksud ini adalah masih di bawah 12 bulan. Zakkahuma bil ittifaqi, maka harus dizakati kedua secara ittifaq ulama. Intinya itu. Kemudian itu syaratnya takjil zakat ini. Anna takjil zakatil mu'asyari qabla al-wujubi la yajuzu. Mentakjil zakat hasil tanaman 1/10 sebelum wajib itu tidak boleh. Li'annaha innama tajibu bisababin wahidin. Kewajiban zakat tanaman itu kalau ada sebab, yaitu idrokus samroti wan iqadul habbi. Kalau bijinya sudah istilahnya kene apa mentes ya, wis mentes iku waktu wajib zakat iku nek duwe tanduran wijine wis mentes, nek woh-wohan wis mateng. Fa idza ajjalahu qablahu qaddamahu ala sababi, nek dia mentakjil zakatnya sebelum waktu wajib, bijine durung mentes, berarti mendahulukan sebelum sebab, maka ndak boleh falam yajus. Maka ndak boleh kamalau qaddama zakatal mali ala nisabi, sebagaimana mentakjil atau mendahulukan zakat mal sebelum ada nisab, ini tidak boleh. Intinya tidak boleh. Dan tadi saya katakan
harus ngenteni tanam yang kedua dan bijinya wis mentas. Kono wae ada syaratnya, takjil itu sah itu harus penerima itu benar-benar sampai waktu zakat kedua, waktu panen kedua penerima itu statusnya ya orang berhak mustahiquz zakah. Saumamane ngeten nggih. Jenengan wis bagekno wektu hasil panen pertama. Sampean rumangsamu iku wong fakir utawa gorim ya. Kan termasuk ya. Iki atas nama takjil. Padahal kewajibanmu kan menunggu hasil panen kedua. Dilalai pada waktu hasil panen kedua sing mbok weki wis ora berhak maneh mergane saiki wis sugih. Berarti kan masih hilang sifat mustahiknya. Maka ini berarti zakatmu dulu tidak sah. Karena yang kamu beri tidak termasuk bagian orang yang menerima zakat. Itu dalam kitab dikatakan gini. Takjil zakat nanti ada keterangannya. Hanya itu kaidah umum takjil zakat itu sah kalau penerima masih atas nama sifat penerima, pemberi atas nama orang yang wajib zakat. Dan masalah ada satu nisab kecuali dalam masalah zakat dagang. Intinya boleh takjil zakat untuk hasil tanam pertama kalau memang hasil tanam kedua sudah kelihatan apa? Mentas ya, dan punya dugaan kuat hasil antara pertama dan kedua ada satu nisab. Demikian. Terima kasih atas jawabannya.